Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang jasa keuangan yang meliputi wakalah, jualan dan rohan, hot dan soft. Yuk ikuti terus video kami selanjutnya. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah secara bahasa adalah perwakilan. Wakalah pengertiannya adalah akad pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang boleh dilakukan. Nah, ini ada rukunnya, yaitu yang pertama al-muwakil, yaitu pemberi kuasa, kedua al-wakil, penerima kuasa, ketiga al-muwakkal, yaitu objek wakalah, yang keempat sigot atau ijab dan maqul. Wakalah sendiri itu adalah halal. Ciri-ciri pentingnya adalah perlimpahan yang pertama perlimpahan wewenang, dan yang kedua tidak memindahkan signifikan, yang ketiga bisa berbayar atau gratis. Terus jenis-jenisnya, yang pertama wakalah bil ujroh, dan yang kedua wakalah al-amah. Yang pertama wakalah bil ujroh, yaitu pengertiannya akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan imbalan berupa upah yang disepakati. Terus yang kedua wakalah bil amah, yaitu pengertiannya istilah ini sering digunakan dalam konteks asuransi syariah, di mana sekumpulan peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarruk dan dana investasi. Lanjut, yaitu syarat wakalah. Yang pertama ada syarat pihak yang berangkat, yaitu dibagi menjadi dua, wakil dan wakil. Dan yang kedua syarat objek wakalah, yaitu perkara yang dilakukan dengan diketahui dan bukan ibadah marga seperti sholat atau puasa yang tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga syarat sigot, yaitu pernyataan penyerahan kuasa atau ijab dari muwakil dan penerimaan qaul dari wakil baik secara lisan, tulisan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Itu contohnya bersifat jaiz yang mempunyai pengertian tidak mengikat. Yang kedua bersifat amanah, yaitu wakil hanya sebagai pihak yang dipercaya. Yang ketiga bersifat tabarruk, yaitu tolong menolong, namun boleh disertai upah atau ujrah sehingga menjadi wakalah ujrah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu wakalah. Wakalah pengertiannya adalah diartikan sebagai akad jaminan yang memberikan kepercayaan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi untuk saling menjaga hak dan kewajiban. Rukun kafalah. Yang pertama ada sifat kafalah, yaitu ungkapan yang menyatakan kesanggupan penjamin untuk menanggung kewajiban debitur. Dan yang kedua maf'ul bih, yaitu objek atau kewajiban yang dijamin dalam perjanjian kafalah. Yang ketiga ada kafil atau penjamin, yaitu seperti berangkat dan balik, yang berarti bahwa individu dewasa yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang dapat menjadi penjamin. Selanjutnya adalah jenis-jenis kafalah, yaitu kafalah bin nafs, yaitu suatu akad di mana seseorang memberikan jaminan atas dirinya sendiri, contohnya dalam perbankan. Yang kedua adalah kafalah bil mal, yaitu bentuk jaminan di mana penjamin menjamin pembayaran barang atau pelunasan utang tertentu. Yang ketiga adalah kafalah bisalim, yaitu merupakan jaminan yang digunakan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa setelah masa sewa berakhir. Selanjutnya hukumnya dari kafalah adalah halal. Hukumnya tanpa percakapan hukum kafalah dapat dianggap tidak sah. Yang kedua identitas yang jelas, yaitu identitas pihak yang dijamin harus jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban yang dijamin adalah sah menurut hukum syariat. Yang ketiga objek yang bersifat pasti, yaitu harus dapat diukur dan ditentukan dengan jelas. Selanjutnya adalah contoh dari kafalah. Yang pertama pembiayaan mikro, yaitu bank menjamin nasabah yang membutuhkan modal kerja. Yang kedua garansi bank, yaitu jaminan untuk pembiayaan investasi atau proyek. Yang ketiga ekspor dan impor, jaminan untuk transaksi perdagangan internasional. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jualan. Jualan menurut bahasa berarti pindah. Menurut istilah pemindahan hutang atau kewajiban hutang pada pihak lain, itu hanya memindah kewajiban ya, bukan menghapus hutang tersebut. Rukun jualan atau pihak-pihak yang terkait pada jualan, yaitu satu milik orang yang berhutang, dua orang yang berhutang, dua dari tiga yang menerima tanggungan hutang.
Liwat oleh pekoyak yaitu pengambilan hutang di mana pihak ketiga atau malkaleh bukan memiliki hutang kepada orang yang berhutang. Yang kedua, al-mutlakoh yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang pihak pertama. Contohnya satu, di perbankan syariah, aplikasi dalam turnover pembiayaan di mana bank syariah melunasi utang nasabah di bank konvensional dan nasabah tersebut beralih memiliki utang kepada bank syariah. Yang kedua, transaksi dagang. Contoh, si A berutang kepada si B. Di sisi lain, si C berutang kepada si A. Si A meminta si C untuk utangnya langsung kepada si B. Jadi si A meminta si C untuk melunasi hutangnya karena si C juga meminta kepada si A. Syarat-syarat adalah adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, mahal dan hal-hal. Dua, jumlah hutang harus jelas. Jumlah hutang yang diambilkan harus jelas dan setara. Yang ketiga, mampu melunasi pihak hal atau penerima adat harus cakap hukum dan menjadikan barang sebagai bahan jaminan. Akad rawin adalah perjanjian gadai dalam syariat Islam, di mana seorang menahan harta benda barang jaminan milik nasabah sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman. Tujuannya adalah memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman dengan barang jaminan yang tetap menjadi milik peminjam hingga hutang dilunasi tanpa adanya unsur riba. Hukumnya rawan yaitu riba atau boleh. Jenis-jenis akad rawin. Satu, akad ijarah. Tujuan dari akad ijarah ini adalah sebagai peminjaman untuk waktu tertentu. Pihak petani akan menawarkan tempat penyimpanan barang bagi seorang jaminan rawin, misalnya saja deposit box kepada rawin yang menggadaikan barang berartinya. Dua, akad mudharabah. Selanjutnya yaitu akad mudharabah yang digunakan untuk mengajukan permohonan penambahan modal usaha atau jenis pembiayaan produktif lainnya. Yang ketiga, akad bai muqayyadah, yaitu ini diperuntukkan bagi rawin yang sedang mencari tambahan modal untuk keperluan bisnisnya. Rukun-rukun rawin ada 5, yaitu 1, rohin, peminjam yang menyerahkan barang jaminan. 2, muqallid, penerima barang jaminan atau pemberi pinjaman. 3, marhun, barang yang digadaikan atau bernilai uang. Yang 4, marhunti, utang atau pembiayaan. Yang kelima, adanya ijab qabul, perjanjian atau serah terima. Contoh dari penerapan rohin yaitu ada 2. Saya kedua di sini. 1, pegadaian syariah, yaitu penerapan rohin sebagai dikombinasikan dengan akad ijarah atau biaya penyimpanan atau pemeliharaan. 2, solusi hutang produktif, yaitu digunakan untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat namun tetap sesuai dengan syariah. Syarat-syarat rohin yaitu 1, syarat marhun. A, bernilai dan dapat dijual. B, milik sah peminjam. C, jelas dan tidak rusak. Yang kedua, marhunti, yaitu utang harus jelas jumlah dan nilainya. Yang kedua, utang wajib dikembalikan oleh nasabah. Yang ketiga, syarat akid atau pihak yang berakal harus berakal, balik dan cakap. Selanjutnya yaitu qard. Qard ialah perjanjian pinjaman dana tanpa imbalan yang bertujuan tolong menolong di mana peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima dalam jangka waktu disepakati. Ini adalah termasuk akad sosial atau tabaruk yang sering digunakan bank syariah untuk talangan dana cepat, darurat atau dana sosial. Hukum qard ialah mengubah kata boleh. Berikut rukun qard. Yang pertama yaitu adalah muktarid atau peminjam, yaitu pihak yang meminjam dana. Yang kedua, mukrid, yaitu pemberi pinjaman, yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Yang ketiga, maupun alaih atau barang dan hutang, yaitu barang atau hutang yang menjadi objek dalam qard. Yang terakhir yaitu sigot, ijab qabul, ucap serah terima antara kedua belah pihak. Berikut syarat qard, ada 4. Yang pertama adalah mukrid dan muktarid, yaitu pihak yang meminjamkan dan yang meminjam harus cakap hukum, yaitu dewasa dan balik dan bertindak tanpa paksaan. Yang
kedua, objek pinjaman, yaitu semisal berupa barang atau uang, yaitu harta yang dipinjamkan harus bernilai dan halal, dapat diukur, ditimbang atau ditakar. Yang ketiga, ijab dan qabul, yaitu terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, baik lisan maupun perbuatan. Yang terakhir ialah ketentuan pengembalian, yaitu peminjam wajib mengembalikan dana dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disesuaikan dan telah disepakati. Berikut contoh bot. Di sini saya ada dua contoh bot. Yang pertama adalah pinjaman pribadi, yang kedua dana talangan untuk haji. Yang pertama pinjaman pribadi. Kalau menolak, ya, semisal Ahmad meminjam uang sebesar 5 juta kepada Hasan untuk biaya sekolah anaknya. Begitupun Ahmad berjanji akan mengembalikan 5 juta dengan jumlah yang sama pada 30 September 2023 tanpa bunga atau tambahan apapun. Yang kedua, dana talangan haji, yaitu nasabah yang sudah mendapatkan porsi haji tetapi belum memiliki dana pelunasan, yaitu meminjam dana ke bank syariah melalui akad qard untuk menutupi kekurangan biaya haji, lalu melunasinya dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah penjelasan yang terakhir adalah akad shop. Pengertian akad shop ialah akad jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan uang mata lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, seperti rupiah dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Hukum akad shop ialah jais atau boleh dilakukan. Berikut jenis-jenis akad shop. Yang pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas dengan penyerahannya pada saat transaksi dilakukan atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari setelah akad dilakukan. Yang kedua adalah forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah transaksi swap, yaitu kontrak perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward yang benar bahwa jual beli ini tidak dilakukan secara kontan tetapi dalam waktu yang lama. Yang terakhir adalah transaksi option, yaitu kontrak perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan serta akhir waktu tertentu. Berikut rukun akad shop. Yang pertama adalah pelaku akad, yaitu terdiri dari penjual dan pembeli, yaitu kedua pihak yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan. Yang kedua adalah objek akad, yaitu terdiri dari uang atau shop dan nilai tukar atau kurs. Yang terakhir adalah ijab qabul, yaitu serah terima, pernyataan penyerahan dan penerimaan setelah selesai melakukan transaksi jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Selanjutnya yaitu syarat akad shop. Yang pertama, serah terima transaksi berlangsung. Dalam akad ini, setiap pihak yang bertransaksi menyerahkan barang yang ada di tangannya kepada pihak lain di tempat transaksi sebelum keduanya berpisah ataupun bukan sebenarnya, seperti penggunaan cek bank. Yang kedua, transaksi dilakukan tanpa ikhtiar, yaitu yang artinya pembeli bisa memilih meneruskan transaksi tersebut atau berhenti meskipun telah usai transaksi terdahulu atau memilih untuk tak meneruskan transaksinya. Yang ketiga adalah dilakukan secara tunai. Kenapa kok dilakukan secara tunai? Karena di sini adalah nilai mata uang dengan mata uang, emas dengan emas, dan semuanya harus dilakukan dengan tunai, baik pertukaran maupun apapun. Yang terakhir adalah sesuai dan setara, yaitu melibatkan pertukaran mata uang dari jenius yang sama, seperti perak dengan perak, emas dengan emas, dan uang dengan uang. Contoh akad shop. Yang pertama, penukaran valuta asing, yaitu nasabah menukarkan rupiah dengan dolar di bank syariah untuk kebutuhan haji ataupun kerja ataupun untuk traveling. Yang kedua, jual beli emas atau perak, yaitu pertukaran dinar emas dengan dirham perak atau mata uang lainnya. Yang terakhir, transaksi spot bank, yaitu bank syariah melayani penukaran falas
transaksi yang sama atau maksimal 2 hari setelah itu. Sekian tuntas dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.